acara berikut, yaitu kajian pendalaman arti surat Al-Qamar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Rizal Al-Hasani. Kepada Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Bunda ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah. Terutama kita lahir dalam keadaan Islam, nikmat yang sangat besar itu Pak. Nikmat kita diberikan iman, nikmat diberikan panjang umur serta sehat badan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah nikmat Al-Quran yang sampai saat ini mesti kita nikmatin, bisa bacanya. Kita masih merupakan petunjuk bagi kita semuanya. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah untuk membawa manusia semuanya termasuk kita dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, yang tadinya nggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sekarang kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Baik Bapak-Bapak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas surat Al-Qamar sampai selesai nanti berapa kali masuk. Ini kita lanjutkan ayat-ayat surat-surat setelahnya. Nah, sebelum saya mulai sedikit saya prologkan surat Al-Qamar ini. Isi surat Al-Qamar itu banyak sekali Pak ya, terutama tentang janji dan pahala dari Allah, kemudian ancaman terhadap neraka, kemudian penciptaan makhluk, kemudian masalah tauhid dan penetapan tentang kenabian. Kemudian yang nggak kalah penting bahwa di sini dikatakan Al-Quran itu mudah. Nah, kita mendapatkan di sini informasi tentang Al-Quran itu mudah. Kita mulai ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Nah, Iqtarabat itu kalau kita coba lihat akar katanya qaraba, dekat. Iqtarabat itu makin dekat. Sangat dekat. Apa itu? As-sa'ah. As-sa'ah itu hari kiamat. Sampai Nabi mengatakan antara aku, zamanku dengan kiamat, kata Nabi itu angkat tangan. Seperti jarak jari ini, dekat sekali. Sambil mengangkat dua jari beliau. Jadi jari telunjuk sama jari tengah. Nah, ini. Dekat sekali. Jadi beliau mengatakan jarak aku dengan hari kiamat seperti ini. Dekat sekali. Jadi sudah dekat. Iqtarabatis sa'ata wan sa'atu wan saqqal qamar. Jadi sangat dekat. Sudah dekat sekali. Ya, kita kalau ukuran kita dekat di sini ukuran kita, Pak. Kita dekat ya. Kita meninggal ya sama dengan hari kiamat. Kalau kita meninggal sudah selesai tutup buku kita. Jadi sangat dekat. Iqtarabatis sa'ah, bahwa telah dekat saatnya hari kiamat. Kemudian wansaqqal qamar, dan terbelahnya bulan. Pada saat itu mukjizat Nabi Muhammad salah satunya adalah terbelahnya bulan. Dalam banyak hadis Pak ya memang terjadi pada saat itu terbelahnya bulan. Karena kaum kafir Quraisy minta bukti mukjizat Nabi seorang apa bukti Nabi. Maka Nabi memperlihatkan bagaimana Nabi membelah bulan ini dan izin Allah semuanya. Nah, memang terjadi pembelahan bulan. Nah, ini mungkin bisa diteliti menurut ilmu apa nanti, astronomi kah, apakah ada bulan itu bekas letaknya itu gimana ya. Itu memang bulan itu belah dua dulu. Nah, nampak di kota Mekah itu. Jadi iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Iqtarab dekat, asa ada waktu, insaqat insaqqa itu terpecah belah, terbelah. Apa yang terbelah? Al-qamar, bulan. Terbelah bulan itu. Jadi mukjizat dituntut oleh orang kafir Quraisy dulu, mana bukti engkau kalau ke seorang Nabi? Maka Nabi memperlihatkan mukjizatnya, izin Allah, terbelahlah bulan. Namun orang-orang Quraisy tidak juga percaya.
Karena apapun mereka minta diperlihatkan oleh Nabi, memang mereka tak mau percaya. Karena mereka meminta mukjizat itu hanya sekedar alasan aja, alasan ngeles aja. Nah, nampak deh berikutnya itu wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir. Nah, wa'in dan ketika jika yarau mereka melihat. Yarau itu ya. Itu kalau yarau itu dalam teori kita itu kalau dalam huruf ra tinggal satu, maka akar katanya ra'ayah, melihat. Wa iyara dan jika mereka melihat ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran tadi? Yaitu terbelahnya bulan. Terbelah bulan itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, mereka melihat itu. Tapi apa yang terjadi? Yu'ridu, mereka berpaling. Mereka berpaling. Nggak, berarti berpaling sini nggak percaya. Sudah diminta mujizat, diberikan mujizat, nggak percaya juga. Jadi orang-orang yang kafir itu memang untuk minta mujizat itu hanya alasan aja, Pak. Sudah diberikan mujizat, tetap mereka tak percaya. Wa iyarau ayat yu'ridu dan ketika mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi, mujizat tadi, yu'ridu, mereka berpaling. Apa kata mereka sambil berpaling? Wa yaqulu syihrun mustamir. Dan mereka berkata, wa yaqulu itu mestinya yaquluna, tapi di sini yaqulu, yu'ridu itu juga yu'riduna, mestinya ada na, tapi hilang na itu merupakan sebuah sebab akibat. Dan mereka melihat akibat mereka nggak percaya. Jadi memang melihat mereka tuh bukan untuk meminta mujizat. Nah di sini jelas katanya. Jadi melihat itu hanya ngeyel, memperpanjang masa ketidakpercayaan dia. Nah, di sini nampak yu'riduna. Nah itu bapak-bapak dalam memahami gramatikal tuh kita menemukan sesuatu di balik kata-kata yang ada. Kalau kita terjemah itu biasa-biasa aja, Pak. Tapi pada saat kita baca teks aslinya, di situ ada kata na yang hilang. Jadi apa artinya? Sebabnya. Jadi walaupun mereka melihat, mereka tetap berpaling. Jadi mereka tidak percaya dengan mujizat Nabi Muhammad tadi. Wa iyuri, tadi wa iyarau ayatu yu'riduna wa yaquluna, maksudnya gitu. Yu'riduna, tapi nggak yu'ridu. Mereka berpaling. Jadi pasti mereka berpaling. Jadi diberikan itu mujizat, mereka pasti berpaling. Nah, kemudian mereka iwayakulun, ada mereka pasti berkata, apa kata mereka? Syirum mustamir. Oh, ini sihir ini. Sihir yang berkepanjangan, sihir yang nggak putus-putus, sihir yang berkekalan. Soalnya Nabi Muhammad itu tukang sihir. Maka Nabi Muhammad itu tukang sihir juga, tukang syair juga, orang gila juga, majnun juga, mereka berikan gelar kepada Nabi Muhammad yang nggak pantas. Jadi alhamdulillah kita di sini walaupun jauh, kita tetap percaya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mengatakan wa yaqulu syihrun mustamir. Nah, Bapak-bapak coba perhatikan surah Al-Qamar ya. Betapa nilai sastranya. Mulai dari ayat 1 sampai habis nanti itu ujungnya ra semua. Coba di pertama Al-Qamar ra ya. Kemudian mustamir juga ra. Nanti yang berikutnya juga mustakir ra juga. Musdajar 4. Itu ra semua. Rak semua. Itulah sastranya. Kalau orang yang paham sastra, terasa sekali sastranya. Ujungnya semuanya. Kalau saya bisa AB, bisa contohnya, pagiku hilang sudah melayang, hari muda aku sudah pergi. Nah, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Ang, I. Nah, itu di sini semuanya. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bak bunga kembang tak jadi. Itu puisi kan itu. Nah sini Bapak coba lihat. Al-Qamar, lalu mustamir, lalu mustakir, musdajar, nuzur, kemudian nukur, dan seterusnya sampai ujung habis nanti. Saya udah periksa semuanya. Baru saya sadar loh, segini hebatnya Al-Qur'an, rak semua. Nanti ada lagi surat Al-Kahfi, semuanya. Makanya dikatakan ahli sihir, tukang syair lah, tukang sihir lah. Karena begitu mempesona ayat-ayat Allah itu. Di samping kalau kita kita buat puisi, Pak, kehilang nilai ilmiahnya. Kalau ini enggak, nilai ilmiahnya ada, nilai sastranya ada, enggak terbantahkan lagi. Nah, ini Al-Qur'an ini begitu, Pak. Jadi rak semua. Jadi mereka telah melihat ayat-ayat Allah, tapi mereka berpaling. Sambil berkata, apa itu? Wah, ini sihir ini. Karena bulan itu memang sudah terbelah, Pak. Banyak hadis ini. Terbelah bulan itu. Oh, ini sihir. Ya biasalah, kayak orang nggak percaya, ngeles aja kan. Nah,
Apa yang mereka lakukan? Wakadzabu. Mereka mendustakan. Apa yang mereka lakukan? Wattaba'u, dan mereka mengikuti ahwa, nafsu mereka. Pengen apa ya? Pengen melawan aja, pengen kafir aja. Nggak percaya, mereka ikutin aja. Dan mereka mendustakan. Wakadzabu wattaba'u, dan mereka mendustakan dan mereka mengikuti ahwa nafsu mereka. Padahal wa kullu amrin mustaqir. Padahal semua urusan itu sudah ditetapkan. Allah sudah menetapkan seperti itu. Kita insya Allah percaya ya apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita percaya sepenuhnya. Kita apapun yang terjadi, insya Allah kita percaya pada takdir. Bahwa yang ditetapkan Allah kepada kita adalah yang terbaik bagi kita. Apapun kondisi kita malam ini. Ada yang sakit, alhamdulillah. Ada yang miskin, alhamdulillah. Ada yang kaya, alhamdulillah. Ada yang sehat, alhamdulillah. Semuanya adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Karena Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, semua sudah Allah tetapkan. Kemana Pak Gusti Effendi jadi apa nanti, kapan kita ketemu di Zoom ini, sudah ditetapkan Allah semuanya. Kapan kita mendeta, kapan kita memahami Quran, kapan ini semuanya. Cuman kita memilih pilihan terbaik. Jadi istilahnya itu ada pemilihan kita. Allah tetapkan beberapa pilihan, nah kita memilih yang terbaik. Ikhtiar kita itu. Jadi semua ditetapkan Allah. Wa kullu amrin mustaqir. Dan semua ditetapkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap berdoa, apapun yang ditetapkan Allah kepada kita adalah yang terbaik bagi kita semua. Yang terbaik bagi kita. Dan yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik, apapun kondisi kita. Kemudian walaqad, dan sungguh ja'a, dan la sungguh, qad sungguh, dan sungguh-sungguh benar-benar ja'a telah datang kepada mereka minal amba'i, sebuah kabar, berita, namun mafihi musdajar, dan mereka menolaknya. Mereka menolak kabar tadi, kabar tentang hari kiamat mereka tolak, berita tentang kenabian mereka tolak, berita tentang kebenaran mereka tolak semuanya. Dan ini ada ancaman kepada mereka nanti. Nah, yang sangat istimewa di sini kata-kata musdajar. Saya terus terang tadi cari-cari apa akar katanya. Nah, ternyata akar katanya itulah zajara. Nah, dal itu adalah huruf ta yang melebur jadi da. Jadi pada saat membaca mustajar berat lidah orang. Mustajar akhirnya tak berubah menjadi dal. Itu lama saya cari apa akar katanya ini ya. Bolak-balik. Oh, ternyata asalnya mustajar yang artinya ditolak. Nah, jadi mereka memang menolak semuanya. Apapun yang ada yang datang pada mereka berita, mereka tolak. Mereka tolak, sama juga dengan umat Nabi Musa. Bagaimana kalau kita ikuti surah Al-Baqarah itu bagaimana Nabi Musa dengan umatnya, luar biasa penolakan dari umatnya. Padahal umat Nabi Musa itu sudah diseberangin lautan, sudah dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir. Tetap mereka ngeyel. Nah, begitu juga orang kafir Quraisy, mereka menolak semuanya. Apa yang datang dari Nabi, mereka tolak semuanya. Nah, apa penyebabnya? Salah satunya adalah kedengkian tadi. Kenapa? Karena tidak dari bani mereka, karena dari bani Hashim, tidak dari bani orang Quraisy dan yang lain-lainnya itu. Jadi walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi musdajar. Jadi betul-betul telah datang kepada mereka sebuah berita dan mereka menolaknya. Ya, mereka tolak kebenaran tadi. Padahal berita itu adalah hikmatum balighah. Hikmah itu sudah sempurna, ajaran itu sudah sempurna. Bali itu bisa sempurna, bisa dewasa, bisa matang. Jadi hikmatun sebuah berita, sebuah kondisi, sebuah ajaran yang sudah sempurna. Fama tughni, dan bagi mereka nggak berguna. Tughni nggak berguna. Nggak berguna apa? An-nuzur itu, peringatan itu nggak berguna bagi mereka. Apapun yang disampaikan kepada mereka nggak berguna. Kepada kafir Quraisy ini ya. Jadi surah Al-Qamar itu sangat bagus Pak ya. Saya melihat pertama cerita tentang kafir Quraisy. Nah, habis itu cerita tentang kaum Nabi Nuh. Jadi kaum-kaum yang diazab saja. Kaum kafir Quraisy, lalu kita cerita tentang kaum Nabi Nuh, lalu cerita tentang kaum Ad, lalu cerita tentang kaum Samud, lalu cerita tentang kaum Lut, lalu cerita tentang Firaun. 6 kaum itu diceritakan di sini. Nah, di tengah-tengah cerita ini nanti ada berita apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Maka waktu diminta oleh Bunda Betty apa surat Al-Qamar ini. Karena di sini juga MMO kan jelas mengaji online ya.
tepat sekali ayat ini kebahas. Karena Al-Quran itu tampil dikatakan dalam mudah di tengah-tengah kaum yang dihukum. Artinya apa nanti Pak? Kalau kita mengatakan Al-Quran susah, jangan-jangan kita disamakan oleh Allah dengan 6 kaum ini. Kaum yang ngeyel, kaum yang membantah, kaum yang suka suka menantang nabinya. Kita insya Allah ikut. Jadi hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Jadi mereka itu betul-betul menolak dan tidak bermanfaat bagi mereka peringatan itu, tidak bermanfaat bagi mereka. Fatawalla, maka berpalinglah engkau. Anhum, dari mereka, berpalinglah. Nah, sekarang Pak, kalau kita melihat kondisi sekarang, mari kita berpaling dari hal-hal yang betul-betul menjauhkan diri kita daripada Allah. Berpalinglah, di ayat lain banyak juga. Berpalinglah dari orang-orang yang hatinya lalai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dari sini, alhamdulillah ya, cepat diajak ke Al-Quran. Ayo kita terima Quran, ayo siap. Ayo kita terima Quran, ayo siap. Kita nggak pernah nolak, kita nggak pernah menunggu waktu. Kayak bucut, mau semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bapak-bapak di sini tidak berpaling dari Al-Quran, dari kebenaran. Tapi orang ini berpaling. Nah, karena mereka berpaling dari kebenaran, maka Rasulullah juga diminta oleh Allah, fatawalla anhum, maka berpalinglah kamu daripadanya. Kemudian yauma yad'u, di hari yad'u, dia berminta, yad'u itu mereka menyeru, dia menyeru adanya orang-orang menyeru kemana? Ini malaikat Pak, ila syai'in nukur, kepada kondisi yang tidak menyenangkan. Nukur itu ingkar ya. Ternyata ingkar itu tidak menyenangkan, melawan fitrah. Ingkar. Jadi kondisi nanti yang menyeru siapa? Para malaikat. Ada itu para penyeru. Ada menyeru kepada sesuatu yang enggak menyenangkan. Ya malaikat menyerunya kepada masuk neraka, Pak. Giring ke neraka. Ya neraka yang enggak menyenangkan, Pak. Yang menyenangkan surga. Tadi pagi udah kita bahas bagaimana isi neraka. Bapak tahu, minta minum apa dikasih, Pak? Besi panas. Yang surga apapun diminta dapat. Duduknya, pakainya serba bagus, serba mewah. Duduknya di di sofa-sofa, pakainya sutra, gelang emas lagi, ada bidadari lagi. Itu kondisi surga. Tapi kondisi neraka sebaliknya. Minta minum dikasih besi panas. Bajunya apa? Besi. Dilempar dari atasnya 70.000 tahun baru sampai di bawah. Yang menunggu batu panas lagi. Jadi melayang-layang Pak? Melayang-layang di atas api selama 70 tahun itu apa rasanya, Pak? Mudah-mudahan kita menjauh dari itu, Pak. Jauh betul-betul dari itu. Untuk itu kita siap-siap dalam menghadapi hari itu nanti. La raiba fihi. Tidak ada keraguan. Yaumil haq. Hari yang pasti terjadi. Tidak ada satupun yang meragukan. Hari itu pasti terjadi. Penghisapan itu pasti ada. Dan itu tidak diragukan lagi. Kita akan ke sana nanti. Apa persiapan kita menuju ke sana? Nah, inilah persiapan kita, salah satunya kita membahas Al-Quran. Agar apa? Agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Jadi, fatawalla anhum, berpalinglah kau daripada mereka. Nah, pada hari itu, yad'u ad-da'i, yang menyeru, para penyeru ila syai'in nukur, kepada kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi, pada saat nanti di akhirat, di yaumil hisab, kita berpaling dari mereka. Karena mereka berpaling dari kita di dunia ini. Kita juga berpaling dari mereka. Cuekin, manggo pikirin. Cuekin mereka semuanya. Mereka akan digiring ke satu tempat yang tempatnya azabnya tanpa bisa dibayangkan sakitnya. Jadi mereka digiring ke sana. Nah, kemudian apa yang terjadi? Khusya'an. Mereka itu tertunduk. Kalau kita khusyuk, tertunduk. Mereka tertunduk. Apa itu absaruhum? Penglihatan mereka. Tertunduk layu mereka. Mungkin tertunduk itu karena penuh penyesalan, penuh penderitaan. Karena mereka akan menghadapi hari-hari berat. Benar, hari berat itu sudah nampak di kubur. Pada saat yang antar kita meninggal, yang antar kita 7 langkah dari kuburan kita, sudah ketahuan itu. Kalau pada saat itu kita bisa menjawab oleh malaikat semuanya, insya Allah ke depannya jadi ringan. Tapi pada saat itu berat semua. Tapi ini kondisi betul-betul di padang mahsyar. Banyak sekali kondisi-kondisi padang mahsyar ceritanya ini. Di surat-surat An-Naba itu banyak sekali bagaimana kondisi orang yang kafir kepada Allah di padang mahsyar. Banyak sekali kondisinya. Bagaimana
mencabik-cabik, ada mereka yang berenang dari air darah, ada yang di perutnya tuh buncit isinya ular semua, ada kepala ke bawah, kaki ke atas, macam-macam, ada yang mencakar-cakar mukanya sesuai dengan amal ibadah dia selama di dunia. Yang buka aurat mungkin kerjanya tuh mencakar-cakar wajahnya, karena kemana-mana wajah itu diperlihatkan kepada yang bukan muhrim, ya cakar. Ada yang macam-macam lah, diseret, ada lidahnya panjang, digunting-gunting. Mungkin suka gibah di dunia ini. Nah, jadi kondisi orang pendapat sangat luar biasa sekali. Nah, dia apa? Khusa'an absaru, tertunduk. Nah, kapan tertunduk? Yakhrujuna, mereka keluar. Ketika mereka keluar, minal ajdati, dari kubur-kuburnya, dari kuburan. Dia keluar dari kuburan tertunduk langsung. Kita gimana, Bu? Bapak-bapak sekalian, kita begitu meninggal, kita tertidur, kayak asbul kafi tidur, tanpa terasa pas bangun berapa lama tidur, bertanya kita setengah hari, ada yang 1 hari, nah, hanya Allah yang tahu kan. Tapi kita dilelapkan oleh Allah. Kenapa? Dengan amal kita, kena amal kita ya. Jadi kena amal kita di apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Kemudian ka'annahum, sebagaimana mereka jaradun, belalang muntasyir, belalang yang berterbangan. Nah, ini ada lagi cerita belalang. Mungkin kayak apa belalang itu terbang? Nah, itu perlu tinjauan ilmiah. Mungkin di sini ada, kalau ada ahli biologi ya, ahli peternakan, nah bisa kita teliti ini. Setiap hewan yang disebut dalam Quran itu ada kelebihannya. Kayak semut ya, kayak misalnya alangkabut, laba-laba. Ada keunikan contoh yang akan diambil di situ. Ada nyamuk, nanti para dokter bisa mengkaji itu. Ada apa dengan nyamuk? Ada apa lagi? Alfil, gajah, ada apa dengan gajah? Ada onta, ada apa lagi? Hewan di sini belalang. Semua hewan-hewan yang disebutkan, ada anjing di surah Al-Kahfi kan? Nah, pasti ada istimewanya. Anjing pensiumnya sangat tajam. Apa lihat? Anjing ya, kalau kita ada kejadian perkara kriminal di suatu tempat, anjing pelacak masuk situ. Nanti anjing pelacak itu jalan di situ, kemudian dia keluar. Dia akan mengikuti langkah siapa pelaku tadi. Jadi dia bisa membaca. Itu mungkin menurut saya surat Yasin itu kan, al-yawma nakhtim ala afwahihim kalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Dia berkata kaki mereka, bersaksi kaki-kaki mereka. Nah, mungkin bersaksi kaki mereka itu di akhirat nanti ya, tapi di dunia sudah dibuktikan oleh Allah dengan tinggalnya bau-bau tadi yang bisa dicium oleh anjing. Jadi setiap hewan yang disebut dalam Al-Quran itu pasti ada keunikan, ada kelebihan kah, ada keunikan kah, atau ada. Nah, di sini disebut belalang. Jadi orang yang nanti keluar dari kubur itu seperti belalang berterbangan. Kayak apa itu? Ada belalang keluar bunyi apa ya? Saya lihat itu bunyi, yang bunyi itu kan. Nah, mungkin orang-orang yang dari kubur tadi itu menggerutu ya. Kalau saya lihat kayak orang menggerutu ya. Yang saya bisa tangkap ya, saya bisa tangkap dari bunyi belalang itu, bunyi itu. Saya pernah lihat belalang bunyi terbang itu. Nah, mungkin nanti orang-orang yang dibangkitkan di kubur itu menggerutu seperti itu, penuh penyesalan. Ngerundel kalau bahasa kita kan, sakitnya bagaimana nanti, aduh nyesal aku sekali, aduh gimana gini kok gini, menyesal semuanya mereka. Sampai mereka akan mengatakan di surat An-Naba itu, ya laitani kuntu turaba. Oh, kenapa aku nggak jadi tanah aja dulu? Kenapa nggak jadi debu aja dulu? Kenapa aku nggak mati aja? Macam-macam mereka penyesalan. Nah, kita alhamdulillah kita tidak jadi penyesalan. Kenapa? Kita patuh sama Allah. Nah, ini Al-Quran adalah surat yang sudah saya katakan soal ujian yang sudah bocor ke muka bumi. Ini akan terjadi nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar dulu cerita tahun 80-an ya. Ada dulu tahun 80-an tuh soal bocor ujian akhir negara, UAN dulu ya. SMP, SMA dulu ujian akhir negara, disamakan dulu. Nah, soal bocor dulu, ujian itu soal bocor. Itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dibeli mahal. Heboh dulu itu. Ada yang beli 10 juta, ada 15 juta, sampai mendekati hari H itu ada yang saya pernah tahu itu 100 juta. Dan ibu-ibu yang punya anak sekolah ujian akhir, yang 3 SMP, 3 SMA, itu sampai menyewa satu pembimbing, joki, mengajarkan anaknya bisa sampai 100 juta dibayar. Nah, karena ketahuan heboh, dicabut lagi soal tadi. Nah, jadi akhirnya semua gigit jari, soal diganti.
nggak jadi. Nah, tapi ibu-ibu ini karena ingin anak dapat ijazah nilai tinggi, untuk ijazah di dunia mereka bayar sampai ratusan juta. Yang kaya-kaya ya, mulai dari awal-awalnya 5 juta, makin lama makin naik. Saya pernah tahu sampai ratusan juta. Cerita dulu ya, walau-walam. Nah, kemudian itu untuk dunia, Bu ya. Nah, sekarang Al-Quran. Al-Quran itu apa? Itu hanya soal ujian sementara yang akan mendapat di dunia. Toh ijazah itu juga belum bisa menjamin pekerjaan, belum bisa juga menjamin di anak tadi. Nah, sekarang Al-Quran. Al-Quran itu adalah soal yang bocor dari Allah yang akan ditanya nanti di kubur, di padang mahsyar, dan sampai kita berhasil masuk surga atau neraka nanti. Itu Al-Quran. Nah, alangkah bodohnya orang, alangkah apanya, akhirnya soal bocor di dunia dibahas habis-habisan, soal bocor di akhirat nggak dibahas. Ini kan Al-Quran ini soal bocor dari Allah. Ini loh yang akan kuji nanti kata Allah. Kalau ada seorang dosen di sini, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dosen, ngasih ke mahasiswa, ini loh yang saya uji nanti, kasih soal. Bapak-bapak yang dosen nanti bantu saya. Kasih soal. Dosennya bagus, dosennya jujur, dosennya apa? Memang betul-betul itu yang diuji. Nah, mahasiswanya baca novel, baca lagi cerita Doraemon, apa nggak marah dosennya itu? Kamu gimana sih? Udah jadi soal, udah dikasih tahu soal nggak belajar lagi. Kamu baca Doraemon lagi, kamu baca Bobo lagi, pas diuji nanti nggak tahu. Apa nggak mah? Kesal tuh dosen. Begitu juga. Ini soal yang diberikan oleh Allah nanti ini loh Quran. Baca di sana. Apa yang terjadi nanti di kubur? Apa yang terjadi di neraka? Bagaimana kamu hidup di dunia? Ini bocor ini. Lalu kita cuek aja. Apa nggak kita? Saya pernah melihat satu keluarga cerita ya. Mereka apa istilahnya? Ada Quran di rumah, dibeli Pak di laminat. Apa kan biasa Quran dibeli itu pakai bungkus, pakai apa? Pakai laban, pakai mana? Masih bungkusannya ya. Itu udah 5 tahun bungkusannya kayak gitu juga Pak, nggak dibuka-buka, nggak dibaca. Jadi belinya doang, nggak dibaca. Kalau ada di sini, ada orang di sini satu hari nggak baca Quran, biasa-biasa saja, dipertanyakan imannya. Kita pertanyakan. Kalau satu hari nggak baca Quran, lewat biasa aja. Oh, Pak Rizal, saya bukan sehari, seminggu nggak baca Quran, biasa-biasa aja. Keterlaluan namanya. Itu udah keterlaluan. Sama aja dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, di rumah kita. Anak kita yang sudah punya anak. Nggak negor kita. Satu hari. Enak apa? Digituin anak. Bapak-bapak di sini punya anak. Nggak tegur anak. Mangkal nggak tuh bapak? Mungkin kita bilang ke anak kita, cari rumah tua, cari rumah lain dari rumahku ini. Kau cari bapak yang lain lah. Kalau nggak mau negor dia kan. Begitu juga Al-Quran, Pak. Al-Quran itu kata Allah, barang siapa ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Man arada ayatakallama ma Allah. Falyaqra Quran. Barang siapa ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Nah, sebaliknya, kalau kita nggak baca Quran, berarti nggak ingin ngobrol sama Allah. Nah, kalau nggak ingin ngobrol sama Allah, apa kata Allah? Cari dunia lain. Ada yang mampu cari dunia lain. Kalau nggak mau ngobrol sama aku, cari dunia lain. Saya, Pak, jangankan cari dunia lain, Pak. Cari bumi lain, ya. Cari dunia lain. Nyari rumah aja nggak bisa, Pak. Pindah dari rumah Sentul susah. Ya. Cari rumah satu lagi nggak bisa. Apalagi cari dunia. Nanti itu apa? Ya patuh aja. Baca Quran atau baca. Saya takut kan. Pagi baca, oke. Siang nanti baca, oke lagi. Sore baca Quran lagi, oke lagi. Jam 8 mau bahas Quran lagi, oke. Nggak ada masalah. Pagi Quran, siang Quran, malam Quran, menjelang tidur Quran, bangun tidur Quran lagi dipikirin. Selalu Quran, nggak apa-apa. Karena itu apa? Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Artinya apa? Pada saat kita ingat Quran, ingat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa merasakan betapa nikmatnya baca Quran, Bapak nggak akan berhenti baca Quran. Nggak akan berhenti. Kurang waktu gitu. Saya pernah berpikir pas baca Quran, ya Allah, saya bilang kan, berandai-andai, Pak. Andaikan aku masuk surga, ya Allah. Biarlah Pak Agustiar Effendi bermain di teman-temannya surga. Biarlah Pak Edi Salim bermain dengan para bidadari di surga. Biarlah Pak Saprisam bermain-main dengan menikmati indahnya surga. Saya, ya Allah, berikan aku satu Quran. Aku mojok lagi. Berikan tikar kecil aja, ya Allah. Saya mojok lagi di pojok surga.
Ngapain kamu baca Quran lagi ya Allah? Kenapa? Aku belum puas baca Quran di dunia ya Allah. Belum puas. Aku ingin baca Quran terus ya Allah. Ya permintaan saya di surga hanya ingin baca Quran lagi. Biarlah yang lain-lain menikmati indahnya surga. Apa yang diminta, makanan ada semuanya. Pakaian yang tadi, pakainya sutra hijau, gelang emasnya banyak semuanya. Baunya harum semuanya, menikmati semua indahnya surga. Saya pengen baca Quran lagi ya Allah. Mojok sendiri aja. Kenapa? Belum puas baca Quran di dunia. Belum puas. Waktu cuma 12 jam semalam, malamnya kita tidur, nggak puas baca Quran. Pagi baca Quran dikit, habis itu ngajar lagi. Habis itu baca Quran dikit, ngajar lagi. Belum sempat baca Quran banyak. Belum bisa sempat khotam. Jadi belum puas baca Quran di dunia ini. Pengen nyambung lagi di akhirat nanti. Nyambung lagi di surga baca Quran lagi. Pengen ngobrol sama Allah. Barang siapa yang pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Jadi mudah-mudahan kita nanti tidak terjadi seperti ini. Pada saat orang itu dibangkitkan oleh Allah, maka dia tertunduk. Nah, kalau kita nanti dibangkit, wajah berseri-seri. Kita bangkit, nanti tiba-tiba sudah ada di bawah naungan arasnya Allah. Karena kita meninggal, rasa tidur setengah hari, begitu bangun, surga mendekat. Itu di surat At-Takwir ada nanti, surga mendekat. Jadi bapak-bapak umat Islam, ibu-ibu umat Islam, meninggal nggak usah bawa Sherlock, nggak usah bawa HP. Bapak nanti kan takut pula Sherlock lokasi. Bunda Betty Oli masuk surga duluan. Tolong Sherlock lokasinya dong, surga di mana nih? Kita mau ke sana, nggak usah Pak, nggak usah bawa aplikasi Sherlock, nggak usah bawa Google Map, nggak usah. Karena surga itu udah mendekat nanti ke kita. Kalau di dunia bolehlah Bapak minta Sherlock. Kalau Bapak pergi ke rumahnya teman, Sherlock dong lokasinya, iyalah. Tapi kalau nanti nggak usah pakai Sherlock lokasi Pak ya. Kenapa? Surga mendekat ke kita. Di surat apa itu Takwir ada. Ini saya baca dikit Pak. Di surat Takwir itu ada sebentar di surat 83 Pak. Baca dikit. Nah, wa izal jannatu uzlifat. Nah, kita itu nanti Pak. Surat At-Takwir surat ke-81 ya. Wa izal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan. Cari kita nanti Pak, orang muslim, orang mukmin, orang yang cinta Quran, surga nyari kita, bukan kita nyari surga. Jadi selalu saya katakan nggak usah pakai aplikasi Google, kita nanti kita kubur kan, pesan pula ke istri kan, tolong dong kuburin saya beserta aplikasi Google Map-nya biar nanti saya tahu tempatnya surga. Nggak usah. Kenapa? Karena surga akan mendekat. Nah, beda dengan orang ini. Mereka bangkit dengan kondisi tertunduk layu, penuh penyesalan, seperti belalang yang berterbangan. Nah, kita tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ahli peternakan, ahli biologi ya, apa yang terjadi pada saat belalang terbang? Itu pasti ada sesuatu, Pak. Karena ini seperti belalang terbang ini penuh penyesalan. Apa yang terjadi nanti? Mungkin sampai sini aja kita buka tanya jawab Bapak Ibu sekalian ya. Kita sampaikan di ayat 7 di angka yang bagus ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kepada Bapak-Bapak, Ibu-ibu peserta Al-Hasani. Nah, mudah-mudahan pertanyaannya pertama berkaitan dengan bahan kita, jangan bertanya kemana-mana ya Pak ya. Sini pertanyaan. Yang kedua boleh bertanya tentang gramatikal, tentang ayat yang kita bahas ya Pak ya. Lagi pertanyaan materinya boleh, atau gramatikalnya. Bapak tanyakan, oh ini akar-katanya apa sih? Boleh seperti itu ya. Demikian Bunda Betty, saya silakan kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Sebelum dibuka sesi tanya jawab, saya tutup dulu rekam saya dengan ucapan demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf, kemudian ada manfaatnya, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.